Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 25 Juni 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah membela yang benar. Berdasar dari bacaan 1 Samuel 19 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melindungi kami, bahkan Allah yang mengetahui apa yang benar dan salah yang kami lakukan. Tuhan yang mengetahui setiap perbuatan yang kami lakukan. Kami mohon tuntunan Tuhan supaya hidup kami selalu hidup di dalam kebenaran, melakukan yang benar, sehingga kami juga dapat membela yang benar. Bentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh yang Kudus yang bersama dengan kami, menolong kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat 7. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ayat nas dari 1 Samuel pasal 19 ayat 6b. 1 Samuel pasal 19 ayat 6b. Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini dengan tema membela yang benar. Kalau kita perhatikan di ayat 6b, Saul mendengar perkataan Yonatan dan Saul bersumpah
demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Sahabat Petra yang terkasih, kita ketahui bersama bahwa tidak ada bekas anak, mantan anak, atau bekas orang tua, atau mantan orang tua. Tetapi mantan suami atau mantan istri ada. Hal ini oleh karena dulu pernah hidup bersama, lalu kemudian selanjutnya tidak lagi hidup bersama. Ketika ada masalah di antara suami atau istri dan juga orang tua, manakah yang akan kita bela? Kalau kita membela suami atau istri kita, kita dianggap durhaka terhadap orang tua kita. Ketika kita membela orang tua kita, kita dianggap tidak bertanggung jawab. Padahal tanggung jawab orang yang berkeluarga tidak lain adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri. Demikian juga yang dirasakan oleh Yonatan ketika dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya kepadanya dan seluruh tentaranya, bahwa Daud harus dibunuh. Hal ini menjadi kesusahan, kegelisahan bagi Yonatan. Bagaimanapun juga, Daud adalah teman dekatnya, sahabat dekatnya, dan Yonatan sangat mengasihi Daud, sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Apalagi Daud tidak pernah melakukan hal yang buruk dan kesalahan. Apa yang harus dilakukan Yonatan? Apakah dia akan berkata jujur saja kepada Daud, tetapi bisa menyebabkan Daud tidak terima dan mencelakai ayahnya? Atau dia menyampaikan kepada bapaknya Saul yang menyebabkan ayahnya Saul bisa membenci dan memusuhi Yonatan. Pilihan Yonatan sungguhlah sulit dan berat ketika dia harus membela yang benar. Karena sebenarnya yang benar itu adalah Daud. Seperti yang dia nyatakan bahwa Daud itu perbuatannya tidak pernah melakukan hal yang buruk kepada Saul. Bahkan semua yang dia lakukan itu baik sekali terhadap Saul. Daud sudah berkorban, memperjuangkan nyawanya, dan mengalahkan orang-orang Filistin. Dan Tuhan sudah memberikan keunggulan. Tuhan memberikan keunggulan kepada orang Israel semuanya. Sedangkan kepada Daud, Yonatan akhirnya mengatakan bagaimana Daud diancam dibunuh. Tetapi bagi Yonatan, Daud tidak perlu khawatir, sebab apa yang dirancangkan oleh bapaknya, Yonatan akan memberitahukan kepada Daud, supaya Daud tetap selamat. Sebenarnya membela yang benar itu nyatanya
menimbulkan segala kebaikan. Segala kejujuran juga akan menimbulkan seluruh kebaikan. Namun akhirnya Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Selanjutnya Daud bisa melakukan segala tanggung jawabnya, kewajibannya seperti biasanya. Tidak perlu bersembunyi. Haleluya. Sahabat Petra, demikian renungan Ambon pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, ketika kami tahu apa yang benar, dan Tuhan terus mengingatkan kami supaya kami hidup benar. Dan ketika kami diperhadapkan untuk berjuang membela yang benar, yang kami ingat adalah Tuhan yang benar itu bersama dengan kami. Yang kami ingat adalah Tuhan yang benar itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan yang benar itu mengetahui ketika hati kami dan perbuatan kami mau untuk melakukan, mau untuk bertindak membela yang benar. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami harus menyatakan, ketika kami harus membela yang benar. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambon pagi hari ini Selasa 25 Juni 2024 dengan tema Membela yang Benar. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.